Pengertian Asmaul Husna. Secara lugawi, istilah Asmaul Husna berasal dari lafaz asma' dan husna. Asma merupakan jamak dari ismun yang berarti nama-nama, sedangkan husna memiliki arti yang terbaik atau yang teragung. Secara istilah, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama agung yang hanya dimiliki oleh Allah, yang dapat diteladani oleh setiap orang beriman sebagai wujud penghambaannya kepada Allah, yang akan membawa manfaat bagi hamba tersebut di dunia hingga akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda. Sabdanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahshaha dakhalal jannata. Yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1, barang siapa menghitungnya, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita sebagai umat Islam harus mengetahui dan memahami Asmaul Husna agar kita semakin mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita semakin mengenal Allah, maka iman dan takwa kita akan bertambah sehingga kita akan merasa lebih dekat kepadanya. Allah pun akan mengangkat derajat kita jika kita mau menghafal dan menggunakan Asmaul Husna untuk berzikir dan juga untuk berdoa. Dari jumlah 99 Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini akan belajar 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, yang artinya adalah Allah Maha Merajai atau Allah Maha Penguasa. Kuasa Allah melalui Al-Malik tidaklah sama dengan kuasa manusia. Setinggi apapun kekuasaan manusia di dunia, pada hakikatnya manusia tidak memiliki kekuasaan atau kuasa, karena kekuasaan dan kuasa itu hanyalah pemberian dari Allah, dan sewaktu-waktu kekuasaan itu akan dicabut oleh Allah. Allah sebagai Al-Malik adalah kuasa dan kekuasaan yang mutlak, sehingga Allah adalah penguasa secara mutlak atas segala hal. Hal-hal yang perlu kita teladani dari sifat Allah yang Al-Malik, yaitu yang pertama, jangan sombong dengan kedudukan dan jabatan yang kita miliki, karena semua itu hanyalah titipan Allah. Yang kedua, senantiasa menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, selalu bersyukur dengan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Aziz, yang artinya Allah Maha Perkasa. Keperkasaan Allah bersifat abadi dan tidak terbatas, meliputi segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menandingi keperkasaan Allah. Jika ada, maka keperkasaan itu hanyalah bersifat semu dan sementara. Sifat keperkasaan Allah ini bisa diwujudkan melalui segala kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diwujudkan, dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghalangi atau menghindari kehendak tersebut. Hal yang lainnya yaitu salah satunya sikap tunduk dan patuh seluruh makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunduk kepada hukum alam yang Allah ciptakan. Ini juga merupakan wujud dari sifat Al-Aziznya Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah mengatakan bahwa seluruh makhluk itu senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Adapun yang perlu kita teladani dari sifat Al-Aziz, yaitu yang pertama, memiliki sikap kuat dan tegar dalam menghadapi masalah.
Yang kedua, bersikap sabar dalam menghadapi musibah yang datang. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap pantang menyerah dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Yang terakhir, mengembangkan sikap rendah hati, saling menghormati, dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Quddus. Al-Quddus artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Allah itu tersucikan dari segala macam kekurangan. Jadi, Allah itu suci dari sifat keji dan hal negatif lainnya. Kesucian yang lainnya adalah Allah tidak mempunyai anak dan tidak juga diperanakan. Allah juga tidak memiliki kecacatan dan tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk Allah itu harus tunduk kepada Allah. Menyembah selain Allah disebut syirik, sedangkan pelakunya disebut dengan musyrik. Perbuatan syirik ini merupakan dosa besar dan dosa yang tidak diampuni. Jadi jika ada orang yang menyembah selain kepada Allah, dia akan masuk ke dalam neraka dan termasuk ke dalam orang yang syirik. Adapun salah satu cara agar kita mensucikan Allah adalah dengan bertasbih, atau biasa kita sebut dengan bacaan zikir. Dengan berzikir atau bertasbih, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang perlu kita teladani dari sifat Al-Quddus yaitu 1. Menjaga lisan untuk berkata yang baik dan menjauhi perkataan kotor dan juga kurang terpuji. Yang kedua, menyembah hanya kepada Allah dan mengagungkannya. Yang ketiga, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan yang keempat, menyucikan hati dengan perbuatan baik atau berbuat baik kepada orang lain. Dan yang terakhir, mendirikan sholat tepat waktu untuk membersihkan hati dari sifat keji dan juga mungkar.